Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Azakwan, berasal dari kelas 12 IPA 3. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang materi gelombang elektromagnetik sebagai pemenuhan tugas fisika dari Bapak IPA SPDM. Yang pertama-tama kita harus mengetahui apa itu gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat memancar tanpa melalui media lambat yang membawa muatan listrik dan medan magnet atau elektromagnetik. Gelombang satu ini dapat merambat di ruang hampa, berbeda dengan gelombang-gelombang pada umumnya. Gelombang elektromagnetik ini pertama kali ditemukan oleh seorang fisikawan yang bernama James Clerk Maxwell pada tahun 1864. Gelombang elektromagnetik ini yang merupakan gabungan osilasi dari medan listrik dan medan magnet. Clerk Maxwell mendapati bahwa cahaya merupakan salah satu bentuk radiasi dari gelombang elektromagnetik. Adapun sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik yang kita ketahui yaitu yang pertama, arus listrik dan arus medan magnet dari gelombang elektromagnetik saling tegak lurus dan tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik merupakan salah satu gelombang transversal. Gelombang elektromagnetik tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak memiliki muatan. Yang selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik tidak memiliki massa. Yang selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik tidak dipengaruhi oleh medan gravitasi. Gelombang elektromagnetik merambat melalui suatu lintasan yang berupa garis lurus. Gelombang elektromagnetik juga dapat mengalami pembiasan, pemantulan, interferensi, difraksi maupun polarisasi. Gelombang elektromagnetik dapat merambat di dalam ruang hampa. Kecepatan gelombang elektromagnetik jika berada di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya yang seperti kita ketahui yaitu 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Adapun beberapa jenis dari gelombang elektromagnetik, yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio seperti yang kita ketahui biasanya digunakan pada alat-alat elektronik seperti televisi, radio maupun handphone. Gelombang yang satu ini dihasilkan dari muatan listrik yang bergetar dan dipercepat oleh kawat penghantar. Gelombang radio ini biasanya dipancarkan melalui antena dan diterima kembali melalui antena. Gelombang radio ini mempunyai frekuensi sekitar 10 pangkat 4 Hz sampai 10 pangkat 9 Hz. Gelombang radio ini biasanya digunakan sebagai pemancar informasi atau penyebar informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Adapun beberapa jenis modulasi dari gelombang radio, yang pertama yaitu amplitude modulasi ataupun AM. Pada sistem ini, informasi yang berupa suara dihantarkan oleh gelombang radio sebagai perubahan amplitudo. Gelombang yang satu ini digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Gelombang tadi dipantulkan oleh ionosfer sehingga memiliki jangkauan yang sangat luas, tetapi dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan peristiwa kelistrikan di atmosfer, sehingga suara yang dihasilkan menjadi kurang jernih. Yang selanjutnya yaitu FM. FM ini atau frekuensi modulasi. Pada sistem ini, informasi yang berupa suara diantarkan oleh gelombang radio sebagai perubahan frekuensi. Pada FM ini biasanya menghasilkan kualitas suara yang lebih jernih daripada AM. Karena itu pun ada kekurangannya. FM ini tidak bisa dipantulkan oleh ionosfer sehingga jangkauannya menjadi lebih sempit, sehingga dibutuhkan stasiun-stasiun penghubung untuk memperluas jangkauan. Tetapi suara yang dihasilkan menjadi lebih jernih. Keuntungan dari FM ini ialah digunakan untuk berkomunikasi dengan menggunakan suara yang lebih jernih, seperti komunikasi antar satelit ataupun memutar lagu-lagu di radio. Selanjutnya yaitu gelombang mikro.
Gelombang mikro atau microwave adalah gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang 1 mm sampai 1 meter dan memiliki frekuensi yang sangat tinggi yaitu 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang satu ini dihasilkan oleh alat yang bernama magnetron ataupun klistron. Gelombang satu ini biasanya digunakan untuk mendeteksi ataupun sebagai alat radar. Selanjutnya yaitu sinar inframerah atau infrared. Sinar inframerah ini dihasilkan dari muatan elektron yang bergetar akibat pemanasan. Intensitas dari sinar inframerah bergantung dengan suhu ataupun warna dari benda tersebut. Sinar inframerah memiliki frekuensi yaitu 10⁻12 Hz sampai 10⁻15 Hz. Biasanya digunakan pada bidang kedokteran, contohnya untuk menyembuhkan penyakit cacar, untuk terapi radiasi ataupun terapi radiasi pada enzim. Dan di bidang elektronik digunakan sebagai remote control, AC, dan lain-lain. Adapun selanjutnya yaitu cahaya tampak. Cahaya tampak ini merupakan spektrum yang dapat dilihat oleh panca indera manusia, yaitu panca indera penglihatan. Contohnya, salah satu contoh dari spektrum yang satu ini merupakan sinar lampu ataupun cahaya matahari. Cahaya tampak ini memiliki panjang gelombang berkisar dari 480 nanometer sampai 700 nanometer. Gelombang yang satu ini, salah satu yang terpanjang dimiliki oleh sinar merah dan yang terpendek yaitu sinar violet. Cahaya tampak ini digunakan pada laser pointer untuk presentasi atau yang kita sebut dengan infocus ataupun proyektor. Selanjutnya ada yang disebut dengan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet yang utama di bumi yaitu berasal dari cahaya matahari. Sinar ultraviolet ini memiliki frekuensi yang berkisar dari 10⁻15 sampai 10⁻18 Hz. Sinar ultraviolet ini dibedakan menjadi UVA, UVB, dan UVC. Sinar ultraviolet ini biasanya digunakan manusia untuk membantu pertumbuhan tulang karena mengandung vitamin D. Sinar ultraviolet ini apabila terlalu banyak terpapar di tubuh kita akan menjadi penyakit yang bisa menyebabkan kanker kulit ataupun membuat kulit merasa terbakar ataupun panas. Dan yang selanjutnya yaitu sinar X. Sinar X ini pertama kali ditemukan oleh Helm Conrad Ronsen. Sinar X utama ini terjadi akibat radiasi tumbukan dari elektron-elektron yang berkecepatan tinggi pada atom. Contohnya pembuatan atom pada timbal atau PB. Sinar X ini dimanfaatkan di bidang kedokteran untuk melihat atau mendeteksi sesuatu yang terjadi di dalam tubuh, misalnya struktur tulang ataupun melihat organ-organ tubuh. Sinar X ini tidak boleh terpapar terlalu lama pada tubuh manusia karena dapat menyebabkan efek samping yang sangat buruk. Misalnya penyakit yaitu menyebabkan kemandulan serta membuat rambut rontok karena sel-sel di tubuh kita telah rusak akibat terlalu lama terpapar sinar X. Adapun sinar terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma ini merupakan gelombang elektromagnetik yang diproduksi dari radioaktivitas sinar. Selanjutnya yaitu sinar X. Sinar X ini pertama kali ditemukan oleh Wilhelm Conrad Ronsen. Sumber sinar X yang utama yaitu berasal dari radiasi tumbukan elektron-elektron dengan kecepatan tinggi pada atom. Contohnya pada atom timbal atau PB. Sinar X biasanya digunakan untuk memotret kedudukan tulang. Sinar X ini bisa menembus plat aluminium setebal 1 cm, daging ataupun kayu, namun tidak dapat menembus struktur padat seperti tulang. Sinar X ini biasanya digunakan pada bidang kesehatan untuk melihat struktur tulang dan juga melihat atau mendeteksi apakah ada penyakit-penyakit di dalam struktur organ tubuh. Sinar X ini dapat menyebabkan efek samping yang buruk pada manusia jika terpapar terlalu lama. Contohnya dapat menyebabkan rusaknya sel-sel dalam tubuh manusia, dapat membuat rambut rontok, ataupun menyebabkan penyakit-penyakit lain yang
mempunyai hubungan dengan darah. Sinar X ini juga dapat merubah struktur genetik dari tubuh kita. Dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang diproduksi dari radioaktivitas. Sinar ini biasanya digunakan di bidang kesehatan untuk mensterilkan suatu barang kedokteran ataupun untuk dijadikan terapi atau kemoterapi bagi penderita kanker. Sinar gamma ini biasanya juga digunakan dalam pembuatan bom nuklir dan dapat menyebabkan efek yang berbahaya bagi tubuh manusia. Baiklah, hanya sampai di sini saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.